Ngapain sih lu niruin Conor McGregor, Bang? Ngapain niruin orang begituan? Ya kan fighter terkenal dari Irlandia, Bang. Ya wajar lah ngefans. Gak ada yang terkenal yang lain apa orang Irlandia? Mending tuh ngefans sama Westlife. My love. Cuma orang tua doang yang tahu Westlife. Soalnya Westlife terkenal banget di Indonesia. Cuman itu doang orang Irlandia yang terkenal di Indonesia. Ada yang terkenal dari Irlandia, orang Indonesia juga pasti tahu. Tapi bukan manusia. Apaan emangnya? Peri. Peri. Iya, peri yang kecil-kecil itu. Masyarakat Irlandia percaya banget sama peri. Malah kita di sini nggak boleh motong satu jenis pohon yang namanya fairy trees karena itu dipercaya tempat tinggal peri. Nanti rumahnya rusak itu. Tapi gue sih nggak percaya ya. Itu kan cuma cerita rakyat doang, nggak bener-bener nyata. Bener-bener nyata gimana? Itu apa? Mana? Sahur, sahur. Bangunlah makhluk bumi karena peri kecil sudah datang. Lah, itu peri apaan? Tahu nggak? Kita di Swiss dilarang nge-flush nyiram toilet di atas jam 10 malam. Katanya biar tetangga nggak keganggu gitu. Loh, gawat banget itu kalau kebelet malam-malam. Masa nggak disiram? Di Samoa beda lagi. Lupa ulang tahun istri di Samoa, itu bisa kena pidana. Pelanggaran hukum. Nah, sekarang gua tanya, istri lo ulang tahun tanggal berapa? 16 Oktober. Bukan. 26 Oktober. Udah, kena penjara lo. Kalau di Kanada, kita dilarang bayar pakai uang receh terlalu banyak. Lah, kalau di Indonesia, orang-orang sering tuh beli motor, beli mobil pakai receh. Gua tandain lo kalau datang ke Kanada, orang Indonesia penjara. Di Indonesia juga ada yang lucu. Baru-baru ini ya, polisi di Indonesia udah bisa nyadap seluruh rakyat di Indonesia tuh. Jadi dia bisa bekuin rekening tabungan, bisa ngambil HP, laptop, data elektronik kalian tuh bisa semua diambil. Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Udah, bubar. Udah, nggak usah lagi berteman sama dia nih. Iya, ntar kita disadap lagi. Polisi bukan gua. Mau kemana? Iya, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Kenapa? Nyanyi, cerita dulu. Kenapa? Dah sedih banget kayaknya. Pesawat ini ada yang kecelakaan. Kami cerita dulu. 12 Juni kemarin, pesawat dari Ahmedabad, India menuju ke London kecelakaan. Pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas. Cuma sekitar 30 sampai 36 detik penerbangan, lalu pesawat menabrak asrama mahasiswa. 274 orang tewas dan cuma satu penumpang yang selamat. Kok bisa sih? Demi dewa, aku pun tidak tahu. Mungkin kesalahan sistem, atau mungkin ada masalah teknis, atau mungkin ada faktor eksternal seperti tabrakan dengan burung. Yang pasti, ini masih investigasi. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun investigasi agar bisa tahu penyebab utama kecelakaan ini. Bukan sebabnya. Kok bisa sih? Maksudnya kok bisa sih? Lu ada sini, harusnya lu di pesawat. Salah. Hei, apa maksudnya? Aku kaya banget, punya duit banyak, kaya. Kaya, duit cuma 2 lembar gitu deh. Kayak punya duit aja. Ya punya lah. Nih. Receh. Ini receh bukan sembarang receh. Receh pertama tahu nggak? Ditemuin di Turki di abad ke-7 sebelum Masehi. Cuman orang kaya yang punya duit perak kayak gini tahu. Wah, emang kagak punya berapa? Banyak dong. Lebih dari 2 pastinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 2 lembar. Kaya dari mana itu? Nih banyak nih, 10. Jangan nangis gitu. Jangan nangis. Aku mau duit banyak gitu. Udah, jangan nangis. Sini kakak, banyakin duit adeknya. Serius. Sebagai kakak yang baik nih, bakal kakak kasih nih duitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya banyak nih kakak kasih nih. Asal tukeran nih sama duit yang 2 lembar tadi tuh, tuker aja, ini kan jadi banyak gitu. Oke. Nih. Yeay, aku kaya raya, punya duit banyak, kaya. Ada gue kaya. Udah paling bener, kabur aja dulu dari
Indonesia. Malah pejabatnya yang kabur. Ih, jangan gitu dong. Gak ada jiwa nasionalismenya lu. Mau kabur-kabur mulu dari negara lu. Sekarang gua tanya, gaji minimum penduduk di negara lu berapa? Kalau di Australia 40 jutaan. Kerja apa tuh? Kasir, pelayan restoran, barista, yang gitu-gitu. Banyak. Ini gedean di Belanda. Petugas toko, kasir, pelayan restoran. Itu kerjaannya kita punya gaji 44 juta sampai 46 juta. Yalah, beda 4 juta doang. Yang penting gedean gua sebulannya. Oh my god, rakyat jelata kepada ribut sih. Tenang, masih gedean gaji di negara om. Berapa emangnya? Iya, berapa emangnya? Upah minimum penduduk Luxembourg itu sekitar 50 sampai 55 juta rupiah. Kerjanya gampang, kasir supermarket, staf restoran, sama petugas kebersihan gitu udah dapat gaji segitu. Keren. Omnya kerja apa nih? Keren juga soalnya. Om kerja bersih-bersih WC. Kirain anggota DPR. Iya, emang gaji minimum penduduk Indonesia tuh berapa? 2 juta. Udah kerja di negara gua aja. Apa itu nasionalisme? Lapar. Di Korea makan apa ya yang enak? Makan sashimi aja yuk. Gua di Korea, bukan di Jepang. Ngapain juga makan ikan mentah gitu? Kalau Yuho gimana? Kamu tuh daging sapi mentah. Daging sapi mentah. Enggak, sanak Ji. Nah, tuh apa lagi? Gurita masih gerak-gerak itu seger. Enggak. Maunya makan mie ala Korea yang pedes-pedes menggoda gitu. Oh, kalau mau itu nggak usah jauh-jauh. Coba ini sarimi isi 2 pedes Korea. Porsinya gede, udah pasti kenyang nih. Masaknya juga gampang. Ya udah masakin dong. Wah, porsinya beneran gede. Bumbu Koreanya Sarangeo. Pedesnya mie-nya juga endut. Ya Allah. Nggak nyesel makan sarimi isi 2 pedes Korea. Wenanya 2 hebat. Wah, ini sih harus nyetok ini. Iya dong. Masa nggak nyetok orang di mana-mana ada? Di Indomaret juga ada. Lah, tapi kan kita sekarang ada di Korea. Lama kekayaan terbaru di Indonesia Raya ini. Punya boneka Labubu. Kemarin gua belinya 6 juta. Kau mending dibaca. Ya ampun, kalau emang orang kaya harusnya beli boneka termahal di dunia aja. Ada di negara kita Prancis nih, boneka Le Sulung, harganya 90 miliar rupiah. Nanti gua juga beli itu. Gua punya sepeda listrik. Kemana-mana nggak capek lagi jalan kaki. Iya, orang Indonesia memang betul-betul malas jalan kaki loh. Cuma 3.000 langkah per hari. Itu paling malas nomor 1 di dunia. Tidak seperti ini dengan Roe. Paling rajin jalan kaki 6.000 langkah per hari. Nomor 1 di dunia paling rajin, paling sehat. Biarin. Yang penting gua pakai baju branded terus nih tiap hari orang kaya. Zara, Prada, LV. Aduh, gua aja Gucci. Kalau di Itali, kamu beli baju ya mereknya emang itu-itu aja. Jadi udah biasa kita pakai baju merek kayak gitu. Hah? Handuk Gucci? Really? Are you kidding me? You lie to me. FYI, orang kaya emang kayak gini ya, setengah-setengah pakai bahasa Inggris ya. Kelihatan kan inteleknya? Intelek apaan? Kita di Amerika dari kecil juga bisa bahasa Inggris, jadi biasa aja. Terbang dari Bengkulu ke kantor TikTok, ternyata ada penampakan. Ini aku so sibuk banget jadi narasumber di pelatihan konten digital yang diadain Universitas Terbuka Bengkulu dari pagi sampai siang dan sorenya langsung terbang ke Jakarta. Soalnya kita dapat undangan langsung untuk ikut pelatihan di kantor TikTok Jakarta. Capek banget Hayati. Udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, lanjut istirahat di hotel karena besoknya mau ke kantor TikTok. Pagi-pagi kita cari sarapan dulu. Ini aku lagi nyari warteg buat makan tapi panas banget. Mampir dulu ke minimarket buat cari sunscreen. Biar kulit hama tidak gosong tapi sunscreennya habis. Gimana sih? Panas itu ya Jakarta sampai sunscreen aja sold. Ya udah bergosong ria deh. Selesai makan sorenya langsung luncur ke kantor TikTok. Ini semua gua gak tahu kemana. Untung ada Kakinan yang nemenin kita. Aku dapat teman baru. Kita berhasil masuk ke kantor TikTok di lantai 20 dan kenalan sama Kak Fahmi. Dapat teman baru lagi. Sambil nunggu yang lain kita bengong aja dulu lah ya. Nih Kak Budi yang nyampein materi dari TikTok. Di sini kita belajar tentang gimana bikin konten yang bagus dan gimana caranya biar FYP terus. Sama ada dari Tirto.id nyampein materi juga untuk ngebantu teman-teman konten kreator se-Indonesia Raya yang ada di sini. Dan penampakan ternyata Kak Gera sih yang lagi cerita pengalamannya bikin snack yang endul tergaduh-gaduh parah. Selesai dan kita dapat hadiah dari TikTok nih. Wah, ini organisasi rahasia. Yud, Pak.
parah. Mukaku aja yang butek sih. Sesi foto-foto deh. Seneng parah bisa ngumpul dan dapat pengalaman dari mereka. Lagi asik-asik ngobrol, ada manusia super heboh nih, Kak Fadza. Dia inspirasi gua banget sih buat impersonate orang Korea ketika videoku cerita tentang Korea. Gokil cowok, langsung butek seketika sebelah nama dia. Orangnya heboh banget, humble parah. Seneng itu bisa ngobrol sama mereka, tuker cerita dan pengalaman. Kita pulang deh, capek. Untung dapat nasi kotak dari TikTok juga. Udah. Hari yang indah. Aduh, mau banget sih. Aduh, mana lagi nih angkot? Aduh, telat nih. Aku cinta pekerjaanku. Angkot bang, angkot bang, aduh, telat gua, aduh, kesel banget. Ngajar cuma 3 jam, gak ada lembur. Seneng banget jadi guru, sejahtera hidupku. Kerja 18 jam sehari. Bila perlu 24 jam sehari. Ngajar dari pagi sampai sore. Terus pulang ke rumah ngoreksi tugas siswa. Habis itu bikin modul pembelajaran, bikin soal. Habis itu belum lagi sama administrasinya. Aduh, pusing gila. Kerjaan sebanyak itu pasti gede juga kan gajinya. Berapa? 100, 200, 300 tuh kan gede 300 juta. 300.000 dengan tuntutan sebanyak itu. 300.000. Iya, gaji guru honorer di Indonesia ya emang segitu. Malah ada yang lebih kecil tahu. Gaji guru di Finlandia emangnya berapa sebulan? Rata-rata 66 juta sebulan sih. Gaji 66 juta. Loh, kok pingsan? Kan emang gitu gaji guru di mana-mana. Aduh, kok kaku sih? Selamat datang, Kak. Mau nonton nih, Sister? Kita lagi tayang Tuyul Gondrong nih, Kak. Ya udah tuyul gondrong aja, Sis. Tuyul gondrong gimana? Baik, 1 tiket untuk Tuyul Gondrong ya, Kakak. 1,5 juta rupiah tiketnya, Kakak. Berapa? 1,5 juta, Kakak. 1,5 juta buat nonton tuyul gondrong doang. Aduh, bukannya 100.000 ya tiketnya biasanya? Atau 200.000 deh paling mahal? Punten, Kakak, nggak bisa. Ini Sphere. Apa tuh? Ya, Sphere. Arena hiburan futuristik yang terletak di Las Vegas, Amerika Serikat. Berbentuk bola raksasa, setinggi 111 meter dan lebar 157 meter. Menjadikannya struktur sferis terbesar di dunia. Di dalamnya terdapat layar LED raksasa yang menampilkan gambar super nyata seperti kamu berada di dalamnya. Dengan kapasitas 20.000 orang. Wajar sekali kalau tiket masuknya 1,5 juta, Kakak. Punten. Tapi kan cuma nonton tuyul gondrong doang. Mending nonton di Loklok. Tuh, ada ribuan film baru yang bisa kamu tonton di sini. Videonya jernih dan juga gratis. Nonton Chef Tirani aja yang lagi trending. Ini artis Imyuna yang main. Wow, artis favorit gue. Iya, mending nonton di sini aja gratis. Tinggal download di Play Store. Download keren banget. Jadi nggak tiketnya dibeli? Wah, nonton di sini aja. Ya. Paket gue sampai juga. Apa tuh? Baju baru. Wih, Lihat. Yeay. Keren. baju baru. Itu sama kali baju lama lu. Nah, biarin, orang gue suka. Warna kuning lagi. Kenapa sih suka banget warna kuning? Soalnya bercahaya. Hati-hati aja kalau banjir. Ngambang. Sembarangan. Makanya jangan pakai kuning terus. Beda sama orang Prancis. Orang Prancis jarang banget pakai warna kuning. Kenapa emangnya? Soalnya warna kuning bagi kebanyakan orang Prancis itu bermakna sial, khususnya di bidang teater. Oh, gitu. Dulu ada aktor yang sangat terkenal namanya Molière. Pakai kostum warna kuning waktu dia jatuh sakit. Habis itu meninggal setelah tampil di atas panggung. Sejak saat itu banyak orang yang yakin kalau warna kuning itu membawa nasib buruk, khususnya di dunia teater. Jadi harus Mitos. Katanya negara maju tapi masih aja percaya sama mitos. Udah, bilang aja lu iri sama baju baru gua kan. Nah, udah, gak asik lu. jadi jalanin hon. Tuh kan sial ketabrak mobil. Gak apa-apa. Ada kuning-kuningnya. Halo, Bang. Halo. Siapa? Nggak tahu, orang pelayaran kali. Pelayaran. Kita lagi di mana nih? Nggak tahu, lihat peta dulu. Kita ada di Somalia. Somalia. Kenapa emangnya? Bajak laut. Bajak laut. Bajak sawah kali. Beneran. Di Somalia ini masih banyak bajak lautnya. Awalnya mereka ini nelayan. Ketika kapal asing mencuri ikan dari perairan mereka kehilangan mata pencarian dan mulai merampok kapal asing sebagai bentuk balas dendam dan sumber penghasilan baru. Bajak laut Somalia ini bajak laut paling aktif di era modern. Tahun 2009 sampai 2011 saja mereka berhasil membajak 200 kapal dalam setahun. Dunia internasional